Halo kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang tata laksana atau pengobatan konjungtivitis atau infeksi bakteri pada mata. Nah, biasanya tanda-tandanya itu mata merah. Oke, untuk penjelasannya seperti ini. Jadi konjungtivitis definisinya yaitu infeksi konjungtiva, yaitu mukosa yang menutupi bagian dalam kelopak mata dan sklera yang merupakan bagian putih mata seperti itu. Jadi um, mukosa itu menutupi bagian putih mata seperti itu. Ya, jadi sederhananya konjungtivitis yaitu infeksi pada konjungtiva. Nah, diagnosisnya kebanyakan kasus ringan itu sembuh sendiri. Nah, biasanya mata merah, biasanya itu tanda-tandanya yaitu mata merah, berair, kemudian ada rasa gatal dan pasien memiliki perasaan seperti ada pasir di mata atau ada yang mengganjal di mata seperti itu. Nah, untuk pandangannya sih normal dan tidak ada rasa sakit. Nah, apabila ada rasa sakit, pertimbangkan keterlibatan dari kornea, apakah ada gangguan atau tidak. Kemudian, kotoran mata purulen yang kental dapat ditemukan dalam bakteri infeksi. Jadi, apabila ada kotoran mata, itu indikasinya terdapat bakteri, ada infeksi bakteri, seperti itu. Kemudian pada konjungtivitis si bakteri hiperakut, infeksi berat yang ditandai dengan pengurangan penglihatan, cairan mata purulen, pembengkakan kelopak mata, nyeri saat palpasi, dan adenopati preakular. Nah, pada kondisi seperti itu, pertimbangan untuk periksa ke dokter mata karena risiko perkembangan cepat menjadi perforasi kornea. Jadi diagnosisnya, presentasi klinisnya itu untuk kasus ringan dan bisa sembuh sendiri itu biasanya mata merah, berair, dan pasien memiliki rasa terdapat seperti ada rasa pasir pada mata. Namun pada konjungtivitis bakteri hiperakut, ini merupakan tanda-tanda pada infeksi yang cukup berat, di mana ditandai dengan pengurangan penglihatan, kemudian terdapat cairan mata purulen, kemudian pembengkakan kelopak mata. Nah, itu perlu untuk pengecekan atau merujuk pada dokter langsung. Nah, apabila dilakukan untuk tanda-tanda mikrobiologi test atau uji mikrobanya biasanya tidak dibutuhkan kecuali terdapat atau diduga terdapat infeksi Neisseria, ada infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhea atau Chlamydia trachomatis seperti itu. Nah, untuk tes laboratorium lainnya apakah dibutuhkan? Tidak perlu dibutuhkan, imaging tidak perlu dibutuhkan. Patogen yang paling banyak ditemui penjelasannya, jadi kebanyakan kasus itu biasanya dari virus. Kasus bakteri lebih jarang terjadi dibandingkan virus seperti itu. Nah, pada kebanyakan kasus konjungtivitis hiperakut bakteri itu kebanyakan disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Penting diketahui penyebab non-infectious cause most allergy should always be considered. Penyebab tidak menular kebanyakan alergi harus selalu dipertimbangkan. Nah, untuk terapinya yaitu yang perlu diperhatikan untuk kasus klinis, kebanyakan kasus itu sembuh tanpa pengobatan dalam 7-10 hari. Antibiotik dapat dipertimbangkan dalam kasus dengan konjungtivitis bakteri atau konjungtivitis dalam konteks infeksi menular seksual. Nah, durasi pengobatan antibiotiknya yaitu karena durasi pengobatan bervariasi, silakan merujuk ke bagian perawatan yang sesuai seperti itu.
Nah, obat-obatan yang digunakan untuk resep antibiotik yaitu gentamisin 0,3% tetes mata. Jadi ini tetes matanya itu satu tetes pada bagian yang terkena di mana itu quarter 6 hour. Jadi setiap 6 jam untuk terapi lama penggunaannya itu selama 5 hari atau menggunakan oflosaxin 0,3% tetes mata. Satu tetes setiap quarter 6 hour atau selama pengobatan 5 hari. Kemudian ada tetrasiklin 1% salep mata. Penggunaannya sepanjang 1 cm pada area mata yang terinfeksi. Di mana penggunaannya yaitu quarter 6 hour atau Q6H atau selama tiap 6 jam. Selama penggunaannya selama 5 hari. Kemudian apabila diketahui konjungtivitisnya yaitu konjungtivitis gonokokal dapat menggunakan ceftriaxone 250 mg intramuskular. Untuk penggunaannya yaitu single dose atau dosis tunggal. Digabungkan dengan azitromisin 1 gram oral, di mana penggunaannya itu single dose atau dosis tunggal. Nah, penggunaan ini dipastikan kalau fungsi ginjal itu berfungsi normal, seperti itu. Oke. Nah, untuk penjelasan barusan itu merupakan penjelasan untuk pengobatan pada orang dewasa. Nah, untuk anak-anak itu seperti apa? Mari kita lihat. Pada anak-anak untuk pengobatannya itu sama kurang lebih sama untuk dewasa untuk kasus tanpa pengobatan. Jadi tanpa perlu treatment diberi obat-obatan itu biasanya sembuh sendiri dalam rentang waktu 7 sampai 10 hari. Nah, untuk antibiotik bisa digunakan apabila kasus konjungtivitisnya itu disebabkan oleh bakteri seperti itu. Nah, untuk anak-anak yaitu resepnya itu dapat menggunakan gentamisin 0,3% tetes mata. Satu tetes pada area terinfeksi setiap 6 jam. Untuk durasi pengobatannya itu selama 5 hari. Atau menggunakan tetes mata oflosaxin 0,3%, satu tetes pada area yang terinfeksi setiap 6 jam. Durasi pengobatan selama 5 hari. Atau menggunakan salep mata tetrasiklin 1 cm dioleskan pada area mata yang terinfeksi setiap 6 jam selama 5 hari. Nah, kemudian ini menggunakan apabila terdapat resep untuk konjungtivitis yang disebabkan oleh gonokokal ophthalmia neonatorum. Nah, untuk yaitu menggunakan ceftriaxone 50 mg per kilogram IM, di mana penggunaannya itu single dose. Nah, untuk ceftriaxone jangan diberikan pada neonatus yang menerima cairan IV yang mengandung kalsium dan hindari pada bayi dengan hiperbilirubinemia. Kemudian reaksi konjungtivitis yang disebabkan oleh chlamydia atau pada kondisi chlamydia ophthalmia neonatorum, terapi topikal itu tidak efektif, maka dapat menggunakan terapi oral yaitu azitromisin 20 mg per kilogram setiap 24 jam, di mana penggunaannya itu selama 3 hari. Nah, untuk kondisi gonokokal dan chlamydial itu pastikan kondisi ginjal itu berfungsi normal. Nah, untuk pencegahan, untuk mencegah terjadinya reaksi konjungtivitis yang disebabkan oleh gonokokal dan chlamydial, yaitu dapat menggunakan eritromisin 0,5% salep mata. Salep mata eritromisin 0,5%. Ini dioleskan pada kedua mata segera setelah lahir atau dapat menggunakan
Salep mata tetrasiklin 1% diaplikasikan pada kedua mata segera setelah lahir. Informasi tambahan, mungkin pada saat menggunakan tetes mata atau salam mata, pastikan uh, kedua tangan itu sudah cuci tangan terlebih dahulu. Hal ini untuk mencegah terjadinya infeksi seperti itu. Kemudian hal ini juga untuk mencegah penularan yang diakibatkan setelah menggunakan obat tetes mata atau salep mata itu teman-teman tidak cuci tangan. Nah, ini yang dapat menyebabkan infeksi itu menular. Disebabkan oleh setelah menggunakan pengobatan mata itu tangannya itu tidak cuci tangan seperti itu. Jadi konjungtivitis ini tidak menular dengan saling tatapan, tapi itu bisa disebabkan oleh mata yang ucek-ucek mata, kemudian salaman, sehingga orang yang salaman itu tidak sengaja megang matanya, jadi itu yang bisa menyebabkan infeksi mata itu menular seperti itu. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.